Oke, Assalamualaikum Pak Haji Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Pak Haji, gimana nih sebagai seorang praktisi hukum melihat kasus pelecehan seksual yang terjadi di Pati yang melibatkan banyak anak santri? Pak Haji menanggapinya seperti apa, Pak Haji? Yang pertama, kita sangat menyesalkan dan bahkan mengutuk keras kenapa kejadian itu harus terjadi. Yang kedua, ini kan kemudian mencoreng bukan cuma hanya si pelakunya, tapi kita sebagai umat Islam. Bahkan yang kita juga khawatirkan adalah ini nanti menjadi bumerang dari perspektif global, dari kacamata dunia. Bagaimana menilai sebuah negara yang mayoritas beragama Muslim, tapi kemudian dari sebuah pondok pesantren yang diharapkan akan lahir generasi-generasi muda, generasi masa depan yang cemerlang, yang gemilang, membawa harapan dan semua cita-cita bangsa, justru kemudian terjebak hanya karena ada satu dua oknum yang kemudian tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan simbol-simbol agama. Ini yang kemudian menurut kami sangat kita sesali, menyesatkan, dan kemudian kita mengutuk keras. Oke Pak Haji, gimana menurut Pak Haji dengan hukuman yang diterima oleh si Pak Kiai ini yang divonis 15 tahun? Menurut Pak Kiai itu cukup atau seperti apa? Saya kira setimpal. Bahkan ya jangan cuma hanya 15 tahun kalau perlu. Ada lagi pasal lain yang kemudian memberatkan. Dia sebagai tokoh agama bukan cuma hanya 1-2 orang, terus mungkin bukan cuma hanya 1-2 kali, tapi ini kan ada serangkaian, kalau saya nggak salah itu dari 2020 sampai 2024 itu kan kejadian itu. Nah ini kita minta kepada pihak aparat penegak hukum ini, Pak Kapolres Pati, ya tolong ini harus tegas ini, jangan main-main dengan kasus-kasus seperti ini. Karena kalau memang ada lemah yang kemudian dilihat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti ini dalam pandangannya terhadap oknum aparat penegak hukum, nah ini yang kemudian berulang kali hal-hal seperti ini terjadi. Dan bukan cuma hanya itu, kami justru ingin menyoroti lebih besar lagi adalah Kementerian Agama. Ada di mana Kementerian Agama selama ini? Kan bukan cuma hanya baru 1-2 peristiwa ini, udah sering kali terjadi ini. Kementerian Agama saya berharap jangan cuma hanya ada di Jakarta, banyak omong-omong, tapi melakukan evaluasi, monitoring, kalau perlu 3-6 bulan itu harus didata itu. Didatangin, dilakukan komunikasi, dikumpulin semuanya, apa yang terjadi di situ, bagaimana pembelajarannya, kemudian apakah ada kejadian-kejadian yang seperti yang ini atau tidak. Ya selain mungkin ada prestasi apa yang mungkin bisa dievaluasi, tetapi yang paling penting juga adalah itu. Dan jangan terlalu mudah lah kemudian berjamur di mana-mana semua pesantren-pesantren. Ya jangan juga seperti itu, harus dibuat semacam aturan, atau kalau perlu ya ada lembaga pengawasan khusus lah untuk pesantren ini, supaya jangan sampai ya kita nanti terjebak lagi untuk kesekian kali lagi dengan cara-cara yang biadab dan tidak berperi-kemanusiaan seperti ini. Kesian itu masa depan anak. Orang tua sudah berharap dengan menitipkan anaknya di pondok pesantren untuk belajar tentang agama, belajar tentang wawasan nasional, tentang bagaimana dunia ini, kemudian keluar bisa menjadi harapan bangsa, dia bisa membawa nama baik dan citra selain keluarga, agama, kemudian masyarakat Indonesia pada umumnya. Tapi kan pada akhirnya kemudian mereka diperlakukan seperti ini, kan itu kurang ajar, biadab itu. Nah, Pak Haji melihat apa yang dilakukan oleh pihak Menteri Agama sejauh ini, mengambil langkah dengan menutup pesantren Donokusumo di Pati tersebut, apakah sudah sebagai langkah yang tepat? Saya kira itu sudah bagus, kita berikan apresiasi. Tapi tidak cuma hanya sebatas itu.
Kami justru berharap dia lebih luas lagi, dia lebih komprehensif lagi. Dia mesti harus memerintahkan kepada jajaran di bawahnya, di Kandil maupun juga di Kementerian Agama pada tingkat kabupaten kota, agar setiap yang namanya pesantren atau apapun itu yang kemudian di situ ada banyak kumpulan anak-anak kita, lebih dari 50-100 orang, apalagi ada perempuannya lagi. Dan ingat, jangan cuma hanya perempuan, laki-laki juga. Pesantren ataupun kumpulan-kumpulan yang seperti itu, ya harus selalu ada evaluasi, monitoring, paling tidak 3-6 bulan setiap tahun, harus rutin. Supaya kita bisa mendeteksi apa yang terjadi di situ. Saya kira ini Pak Presiden Prabowo harus turun tangan ini. Tidak boleh main-main ini. Ini membahayakan bagi bangsa dan negara kita ini. Dan apa yang dilakukan oleh oknum Kiai Asari tersebut, apakah sudah bisa dikatakan sebagai predator seksual karena Ya. telah menghancurkan masa depan bangsa? Ya, itu predator seksual tuh. Itu predator. Terus saya sih sebenarnya mesti harus dikebiri aja itu. Gak boleh itu masa depan anak-anak kita itu seperti itu. Tuh kasihan itu orang tuanya. Kita bisa membayangkan bagaimana dia di tengah-tengah masyarakat nanti, di tengah-tengah teman-temannya, lingkungannya. Enggak usah itu, di dalam rumahnya saja kita sudah bisa membayangkan bagaimana dia, perasaan dia itu seperti apa. Terus bagaimana orang tuanya, keluarganya, di lingkungan mereka. Kita bisa membayangkan itu, psikologinya pasti sangat terganggu. Dan menurut saya orang-orang seperti ini ya mesti harus diperiksa psikologinya juga itu. Makanya kalau terkait dengan sejumlah aturan di mana mengharuskan harus adanya sebuah pondok pesantren, bukan cuma hanya dari sisi fisik maupun juga hal-hal lain yang menjadi ya sekedar embel-embel untuk prasyarat, tapi orang pengelola dari pondok pesantren itu juga mesti harus diperiksa kesehatannya. Harus juga di tracking siapa itu dia, dari mana itu bibit bebet bobotnya itu, supaya jangan sampai kemudian kejadian-kejadian seperti ini dia terulang kembali. Dan saya bukan cuma hanya agama Islam, yang lain pun juga demikian. Supaya karena Indonesia ini kan multi agama, multi etnis, kita terdiri dari berbagai suku bangsa, kita dalam satu kesatuan warna Pancasila NKRI ini. Nah, saya kira ini yang mesti harus menjadi concern Bapak Presiden Prabowo, untuk bagaimana semua elemen, semua institusi terkait itu digerakkan, mulai dari polisinya, jaksanya, TNI-nya, kemudian Kementerian Agamanya, kemudian terkait juga, harus semua digerakkan agar ini betul-betul menjadi masalah nasional yang harus sejak dini ini kita sudah antisipasi agar tidak terulang lagi untuk di kemudian hari. Saya kira ini sangat serius. Oke Pak Haji, mungkin ini yang terblow up. Mungkin banyak yang tidak terblow Ya. up ya, itu Pak Haji ya. Ya, banyak yang kami yakin tidak terblow up itu karena berbagai alasan-alasan, berbagai faktor, perasaan soal malu, kemudian ya soal-soal lain yang nanti seolah-olah ada pandangan, ada agama-agama tertentu yang kemudian dijadikan sebagai kambing hitam atau terbangun opini buruk di mata publik soal itu. Tapi saya kira bukan itu soal, emang sebuah fakta. Kalau ada sebuah fakta, kita punya komitmen bersama untuk harus kita jaga, kita perbaiki, kita benahi ini secara bersama-sama. Kalau kita ingin bangsa dan negara ini ke depan menjadi lebih baik. Kita ingin agar di mata dunia Indonesia sebagai populasi penduduk muslim terbanyak di dunia, itu juga adalah merupakan sebuah negara yang bukan cuma hanya kita mengurus masalah-masalah remeh-temeh soal kehidupan kita sehari, tapi ada soal moral yang kemudian kita jaga, ada soal agama, ada soal nilai-nilai lain harus juga kita kedepankan sebagai sebuah bangsa yang bermartabat, yang beradab. Sehingga ketika kita ada di kancah nasional maupun kancah internasional berbicara tentang apapun itu, kita menasihati, mendamaikan orang, itu betul orang melihat kan cerminan kita adalah sebuah bangsa, sebuah negara yang betul-betul patut menjadi suri dan teladan. Saya kira itu yang paling penting. Oke Pak Haji, jadi pesan sekali lagi Pak Haji, pemerintah itu harus konsen ya, dan Konsen, turun tangan. Bapak Presiden Prabowo mohon konsen soal ini. Bapak Presiden, saya yakin beliau punya komitmen cukup kuat untuk hal-hal seperti ini. Saya kira ini adalah masalah serius yang Bapak Presiden turun tangan langsung. Pak Haji melihat kasus ini yang ada yang mengatakan oknum kayak ini kebal hukum karena
pengacaranya sempat ditawari uang tutup mulut sebesar 400 juta, dan Oknum Kiai juga melakukan pencuci otak dan doktrin terhadap santriwati untuk melakukan aksi bejatnya. Nah ini secara case to case atau kasus per kasus kelihatannya seperti apa? Nah maksud saya itu tadi, makanya ya kalau boleh ya ada pasal tambahan itu sebenarnya tuh. Termasuk juga bagaimana si pengacaranya itu kalau memang toh dia terlibat. Ya kalau dia tidak terlibat ya syukur, ya jangan terlibat lah untuk hal seperti itu. Tapi kalau memang benar itu terjadi, berarti ya dari awal memang disuruh punya niat yang tidak baik. Dan kita melihat disitulah sisi lemahnya penegak hukum kita, oknum ya. Nah oleh sebab itu saya kira Pak Kapolres ini menjadi attention ini untuk Pak Kapolres. Pak Kapolri juga ya mohon agar Kapolda maupun juga Kapolres yang ada di jajaran di tingkat bawah agar ada perhatian khusus soal ini, sehingga jangan sampai kita dipertontonkan lagi hal-hal seperti ini. Bahkan kita mendengar persoalan-persoalan yang sebenarnya ini bisa selesai di level bawah, tapi justru karena ketidakhati-hatian atau mungkin tergiur karena sesuatu, sehingga ini sampai kemudian dia meluas dalam daerah konsumsi publik. Nah ini kan sangat memalukan, di mana Pak Kapolri sendiri sedang membenahi Polri ini begitu luar biasa dan kita memberikan apresiasi untuk itu. Tapi pada sisi yang lain masih ada oknum nakal yang masih harus